Shalom, perkenalkan nama saya Subha. Di sini saya akan memaparkan materi terkait Allah mengurniakan talenta kepada manusia. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk materi lebih dalam, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih menurut teman-teman talenta itu? Nah, jadi teman-teman, talenta itu adalah kemampuan alami atau bakat bawaan yang ada di dalam diri seseorang. Nah, contohnya bakat ini bisa terlihat di dalam beberapa bidang seperti bermain bola, bermain musik, memasak, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, tiba saatnya kita masuk dalam materi lebih mendalam terkait talenta ini, teman-teman. Nah, mengapa kita perlu mempelajari tentang talenta ini lebih dalam? Karena di sini kita memiliki tujuan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali talenta yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian yang kedua, teman-teman, adalah bagaimana cara kita mengembangkan potensi talenta yang ada dalam diri kita masing-masing untuk memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman, tentunya materi kita mempunyai dasar Alkitab, dan saya mengambil dasar Alkitab tersebut melalui Matius pasal 25 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, teman-teman, dari ringkasan Alkitab yang sudah kita baca, dapat kita simpulkan bahwa seseorang, Tuhan yang sedang ingin bepergian, namun sebelum dia bepergian, ia memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Nah, dari ringkasan Alkitab ini juga kita dapat simpulkan bahwa Allah memberikan talenta kepada kita masing-masing, dan Ia memberikan sesuai kemampuan yang ada pada diri kita, dan kemudian Dia mengharapkan kita dapat mengembangkan talenta yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, teman-teman, kita masuk dalam pengertian talenta. Nah, pengertian talenta di sini jika kita lihat dalam segi historis dalam Perjanjian Baru yang digambarkan dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ke 30, di sana tentang seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Nah, yang di sana yang mana kita jika tafsirkan adalah talenta itu adalah berupa uang atau gaji yang diberikan kepada hamba-hambanya. Kemudian pengertian secara modernnya, talenta ini adalah bakat atau kemampuan alamiah yang dimiliki oleh seseorang yang dianugerahkan oleh Tuhan sejak kita lahir. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa di dalam Alkitab talenta ini adalah diumpamakan sebagai uang atau gaji yang diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian secara modern talenta ini adalah bakat atau bawaan alamiah seseorang yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana cara kita mengembangkan jenis-jenis talenta yang ada di dalam diri kita masing-masing. Baik, kita masuk pada jenis talenta yang pertama, yaitu jenis talenta intelektual. Nah, di mana yang kita tahu jenis talenta intelektual ini berhubungan dengan pengetahuan. Nah, contohnya seperti berpikir analitis, atau berpikir kritis, atau bernalar, atau pemecahan masalah. Nah, di mana jika kita ingin mengembangkan talenta intelektual kita dapat contohnya membaca buku filsafat, atau kita dapat mengembangkan talenta intelektual kita dengan cara lain yang berhubungan dengan pengetahuan. Jenis talenta yang kedua yaitu jenis talenta artistik. Nah, di mana jenis talenta artistik ini bisa kita ketahui contohnya seperti seni atau musik atau jenis talenta artistik lainnya. Nah, bagaimana cara mengembangkan talenta artistik ini? Kita dapat mengembangkan contoh, misalkan kita punya bakat dalam talenta bermain musik. Nah, kita terus mengasah bermain musik itu dan mengembangkannya secara bertahap hingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis talenta yang ketiga, yaitu
talenta interpersonal. Nah, di mana yang kita tahu jenis talenta ini berhubungan dengan keterampilan. Contohnya seperti kepemimpinan, komunikasi, atau pengajaran. Nah, cara mengembangkan talenta interpersonal ini contohnya dalam bidang komunikasi. Nah, kita bisa melatih komunikasi itu di depan cermin, kemudian atau kita berlatih secara langsung di depan orang banyak. Kemudian secara bertahap akan membawa perubahan pada diri kita masing-masing, dan kemudian teruslah asah keterampilan interpersonal kita. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis talenta yang keempat, yaitu jenis talenta praktis. Nah, di mana jika dihubungkan jenis talenta ini contohnya seperti keterampilan teknis atau keterampilan kerajinan tangan. Nah, jika kita ingin membangun atau menggali potensi kita dalam talenta ini, kita bisa berlatih atau mencari pengetahuan tentang budaya yang bisa membangun, atau keterampilan otomotif yang membangun tentang talenta ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis talenta yang terakhir, yaitu jenis talenta spiritual. Nah, di mana seperti yang kita tahu contohnya jenis talenta spiritual ini berhubungan dengan keagamaan. Nah, kita dapat mengasah talenta spiritual kita dengan contohnya seperti kalau di kegiatan di gereja itu kita bisa mengikuti banyak kegiatan yang dapat membangun talenta spiritual kita. Nah, teman-teman, sudah kita lihat tadi ada 5 jenis talenta dan bagaimana cara mengembangkannya. Nah, di dalam topik ini saya memaparkan bukan berarti talenta ini tidak memiliki hambatan. Nah, di sini hambatan talenta itu dapat berupa seperti kurang percaya diri, dengan perkataan orang lain kita menjadi ciut gitu, atau kita malas mengembangkan talenta yang sudah ada. Nah, tentunya hambatan-hambatan ini perlu kita hindari ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah berada di penghujung materi. Namun sebelum itu saya ingin menampilkan sebuah video yang mana bisa menginspirasi kita semua terkait tentang talenta ini melalui video berikut. Seseorang tanpa lengan dan kaki. Ia menerbitkan banyak buku, berakting dalam film, dan diundang di dalam berbagai macam acara program TV show di Indonesia dan di luar negeri. Kini ia pun menjadi pembicara yang terkenal di dunia. Dia adalah Nick Vujicic. Apa yang membuat Nick menjadi pribadi yang luar biasa? Karena Nick merasa hidupnya berharga. Dia percaya bahwa Yesus menciptakannya di dunia ini dengan potensi dan tujuan hidup. Keterbatasan fisiknya bukanlah penghalang untuk mengembangkan potensi dalam meraih mimpinya. Ia berusaha untuk berbagi ke sekolah, menjadi seorang motivator walaupun ia tidak punya pengalaman. Lantas, apa yang Nick lakukan? Nick memutuskan untuk menelepon berbagai sekolah dan mau berbagi cerita tentang hidupnya. Ternyata 52 sekolah menolaknya. Hingga di sekolah yang ke-53, ada yang memberi kesempatan untuk ia menjadi seorang pembicara. Kesempatan inilah yang ia manfaatkan. Hingga saat ini, ia menjadi pembicara yang dipakai Tuhan luar biasa. Jika Tuhan saja bisa memakai seseorang yang tanpa lengan dan tanpa kaki untuk dipakai dengan luar biasa, apalagi kamu. Kamu yang tercipta dengan spesial, kamu yang tercipta dengan luar biasa, kamu yang tercipta dengan penuh potensi. Wow, gak peduli dari mana kamu berasal, seperti apa latar belakang kamu, atau bagaimana masa lalu kamu tetap spesial. Dan banyak yang bertanya, tapi apa yang harus aku lakukan? Hanya satu yang kamu lakukan, yaitu dekatkan diri kamu kepada Tuhan. Karena dialah yang sudah menciptakan kamu. Dan dia tahu seperti apa karakter kamu dan seperti apa tujuan hidup kamu. Satu kuncinya, ketika kamu tahu apa yang sudah menjadi tujuan Tuhan menciptakan kamu, maka kamu akan melakukan itu dengan sangat bahagia.
kamu akan melakukan itu dengan sepenuh hati. Setiap manusia diberi talenta yang luar biasa. Tinggal bagaimana kamu mengembangkan talenta itu untuk kemuliaan namanya. Nah teman-teman, kita sudah melihat cuplikan video tentang seorang yang memiliki kekurangan, namun dia menggunakan kekurangan tersebut untuk menjadi berkat untuk orang lain. Nah, dari video tersebut menginspirasi kita bagaimana cara menggunakan talenta yang ada pada diri kita, yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Talenta itu bisa kita gunakan untuk positif. Baik teman-teman, kita bisa melihat juga ada contoh teladan terkait talenta ini. Contohnya di dalam Alkitab kita memiliki Raja Daud. Nah, Raja Daud ini memiliki talenta kepemimpinan untuk memimpin bangsanya. Kemudian ada Saulus atau Paulus itu sendiri. Di sana dia diubahkan hidupnya setelah bertobat melalui Yesus Kristus, dan kemudian mengubahkan hidupnya menjadi seorang penginjil, atau sekarang kita kenal kitabnya dengan Kisah Para Rasul. Dia cukup membawa banyak perubahan tentang talenta ini, dan dia juga banyak menginspirasi orang pada zaman itu untuk menginjili atau menyebarkan kabar baik. Oke teman-teman, kita sudah berada di bagian akhir dari materi, yaitu kita ingin menyimpulkan apa yang kita dapat terkait materi tentang talenta ini teman-teman. Baik teman-teman, hal yang bisa kita simpulkan dari materi Allah mengurniakan talenta kepada manusia ini adalah bagaimana Allah mengaruniakan talenta kepada setiap kita individu untuk digunakan sebaik mungkin, dan kita wajib untuk membangun potensi yang positif dan jauhkanlah hal yang negatif untuk memuliakan nama Tuhan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun pemaparan materi yang masih kurang dari saya, dan saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati.